Selamat bergabung bagi kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita melakukan pembelajaran ini, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswa kami untuk lebih serius dalam pembelajaran ini, di mana pada masa ini pembelajaran yang dibutuhkan itu adalah pembelajaran video berbasis video. Ini melalui peraturan dari pemerintah. Nah, sekarang mata pelajaran kita adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan pada kelas 11 TKR. Materi pokok kita dasar-dasar perawatan pada mesin. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Lamhorsal Mungkur, SPD. Kadi kita pada mata pelajaran ini yaitu memahami overhaul mekanisme mesin. Untuk prakteknya melakukan overhaul mekanisme mesin. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi blok silinder dan mekanisme poros engkol. Yang kedua, siswa harus bisa membuat daftar-daftar komponen-komponen torak dan batang torak. Yang ketiga dan keempat ini seharusnya praktek ini. Melakukan pelepasan dan pemeriksaan mekanisme mesin blok silinder. Yang keempat, melakukan sistem perawatan berkala pada poros engkol dan kelengkapannya. Nah, di sini ada blok silinder. Blok silinder terdiri dari beberapa silinder yang menjadi tempat untuk piston naik turun guna menghasilkan tenaga melalui proses pembakaran dalamnya. Pada bagian atas blok silinder dipasang kepala silinder yang diberi perpek atau gasket sebagai perapat. Kepala silinder ini dibaut dengan blok silinder. Di sini ada keterangan-keterangan yang ada pada blok silinder, yaitu ada di sini water jacket, ada silinder bore, kemudian ada dudukan filter oli, kemudian ada dudukan oil pump, kemudian ada dudukan crankshaft, ada juga dudukan water pump. Untuk siswa kami, untuk blok silinder ini supaya lebih jelasnya bisa dibuka lagi internetnya. Kalau sedang pergi ke WP atau ada internetan, bisa dibuka-buka lagi supaya lebih mengerti mana-mana saja ini detail-detailnya. Kalau bisa dibuka juga yaitu YouTube, bagaimana apa-apa saja yang ada pada blok silinder. Fungsi blok silinder yang pertama yaitu tempat silinder-silinder yang merupakan tempat piston naik turun untuk melakukan kerjanya. Ya sudah tentu ya, itulah tempat silinder-silinder atau tempat piston-piston. Yang kedua, sebagai dudukan dari kepala silinder. Yang ketiga, sebagai dudukan dari poros engkol atau sebagai rumah dari mekanisme engkol. Di situ ada poros engkol, connecting rod, serta piston. Yang keempat, pada tipe OHV sebagai rumah dari poros knob atau camshaft. Yang kelima, sebagai dudukan flywheel. Yang keenam, terdapat water jacket yang berguna sebagai saluran air untuk mendinginkan komponen mesin. Yang ketujuh, sebagai dudukan dari komponen-komponen lainnya seperti distributor, motor starter, kalter, dan lain-lain. Blok silinder terdiri dari silinder-silinder mesin yang berfungsi sebagai tempat piston bekerja. Jumlah silinder setiap mesin mungkin berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar kapasitas mesin tersebut. Nah, di sini yang kita lihat pada gambar ini
ini ada 4 silinder, dimana di sini ada kita lihat celah-celahnya. Di sini ada celah water jacket, kemudian ada silinder bore. Silinder adalah lubang tempat piston bekerja. Pada silinder ini terdapat lapisan khusus yang dibuat dari bahan yang berbeda dengan blok silinder. Lapisan khusus ini disebut dengan silinder liner. Silinder liner dibuat lebih halus untuk mengurangi gesekan antara piston dengan dinding silinder. Namun tidak dibuat sehalus mungkin juga karena akan membuat oli tidak dapat menempel. Nah, di sini inilah yang disebut dengan silinder bore. Nah, ini adalah lubang-lubang dari water jacket. Ini bisa kita lihat, atau lebih jelasnya kalau sudah saya katakan, kalau siswa kami pergi ke internet bisa ditengok lagi internetnya atau YouTube supaya lebih jelas, supaya lebih tahu. Karena dalam pengalaman kalian nanti mungkin kalau kalian bekerja, kalian tidak asing lagi dengan hal-hal ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada diterangkan water jacket pada blok silinder. Ketika mesin bekerja, dinding silinder akan menerima panas dari piston dan hasil pembakaran. Nah, setelah piston bekerja di dalam sini, ini akan menghasilkan panas. Untuk menetralisir panas tersebut, itu ada di saluran-saluran air ini. Inilah yang akan mendinginkan dari silinder ini. Kemudian ada saluran minyak. Saluran minyak merupakan jalan bagi oli untuk melumasi komponen-komponen yang ada pada blok silinder dan kepala silinder. Oli yang ada pada oil pan atau bak oli atau kalter akan dipompa sehingga dapat naik melalui saluran oli dan sampai ke crankshaft dan kepala silinder. Nah, ini saluran oli nih, ini serta ini. Selanjutnya adalah poros engkol. Poros engkol bekerja secara berputar di bagian bawah blok silinder dan dihubungkan dengan torak atau piston. Melalui batang torak, gerakan naik turun torak dipindahkan ke poros engkol melalui batang torak yang dipasang pada bantalan jalan poros engkol. Hal ini adalah suatu cara kerja gabungan batang torak dengan poros engkol, sehingga gerakan naik turun torak dapat dirubah menjadi gerakan putar pada poros engkol. Nah, ini ada gambarnya. Ini adalah gambar poros engkol. Ini gambar poros engkol ini yang mempunyai 6 piston atau 6 blok silinder. Ini mungkin poros engkol daripada, bisa kita sebutkan misalkan kanter yang bermesin-mesin 6 piston. Kemudian selanjutnya ada connecting rod atau batang torak. Batang torak atau connecting rod adalah suatu komponen utama mesin yang berfungsi untuk menghubungkan piston ke poros engkol dan selanjutnya menerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskannya ke proses engkol. Bagian ujung connecting rod yang berhubungan dengan pin piston disebut dengan small end, sedangkan yang berhubungan dengan poros engkol disebut dengan big end. Inilah yang disebut dengan big end dan inilah yang disebut dengan small end. Small end ini berhubungan dengan piston dan ini berhubungan dengan poros engkol. Poros engkol berputar pada kecepatan tinggi di dalam big end dan mengakibatkan temperatur menjadi naik. Pada saat mesin bekerja, pada saat piston naik turun, inilah yang menghubungkan tenaga dari piston ke poros engkol. Dalam pemasangan batang torak
atau connecting rod harus dipasang sesuai dengan tanda. Nah, biasanya di sini ada tanda-tanda. Pada connecting rod ini ada tanda-tanda, ada lubang-lubang oli yang harus kita perhatikan dan ada celah-celahnya. Apabila salah pemasangannya akan menutup lubang oli. Nah, ini sangat berbahaya jika lubang olinya tertutup. Ini sangat berbahaya, akan terjadi gesekan, akan terjadi panas yang luar biasa karena gesekan. Untuk hal ini tiap batang torak terdapat tanda. Nah, biasanya tanda-tandanya itu tiap-tiap mesin itu berbeda-beda atau bermacam-macam tergantung pada tipe-tipe mesin. Jadi kita harus teliti melihatnya. Kalau bisa kita harus menggunakan buku pedoman reparasi yang kita dapatkan saat pembelian mobil atau saat pembelian unit, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemasangannya. Nah, selanjutnya ini adalah pelepasan, pemeriksaan dan pemasangan kepala silinder atau silinder head. Harusnya ini praktek sebenarnya ini, tapi apa boleh buat, karena kendala yang kita alami pada masa pandemi ini, jadi kita harus bersabar. Kalau kita berjumpa nanti, kita mungkin akan melakukan praktek, tapi untuk saat ini saya hanya bisa menjelaskannya secara teori, dan mungkin ini tidak seakurat atau tidak serumit seperti yang kita alami pada lapangan pada saat praktek. Yang pertama itu adalah pelepasan. Nah, di sini dulu kita harus melepaskan lepaskan semua saluran air pendingin dari radiator. Lepaskan semua komponen-komponen seperti valve case, rocker arm, push rod untuk silinder head dengan konstruksi OHP. Yang ketiga, lepaskan semua baut pengikat silinder head dari baut sisi paling luar menuju baut sisi paling dalam. Yang keempat, lepaskan katup dari dudukan katup menggunakan special service tool. Lakukan pembersihan kerak pada ruang bakar dan semua komponen mekanisme katup sebelum melakukan pemeriksaan agar hasil pemeriksaan lebih presisi. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus membersihkannya dulu. Biasanya pembersihannya itu dilakukan menggunakan, kalau mesin bensin menggunakan bensin dan air, kalau mesin solar menggunakan solar dan air. Setelah bersih, maka kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama itu kita tengok dulu, kita perhatikan dulu apakah dia kerataan intake manifold itu masih bagus, atau apakah ada celah-celah yang ada pada manifold, pada intake manifold. Biasanya karena ada gesekan-gesekan itu biasanya ada celah atau ada ketidakrataan. Yang kedua, periksa kerataan permukaan silinder head. Ini juga tentang kerataan, masih kerataan. Pada permukaan silinder head itu kita perhatikan apakah dia masih rata atau ada celah yang terjadi. Yang ketiga, periksa kebengkakan katup. Pada katup juga harus kita periksa apakah dia ada benjolan atau ada bengkakan yang terjadi karena tekanan atau panas yang terjadi ketika pembakaran. Yang keempat, periksa kerataan permukaan katup. Nah, setelah kita periksa apa permasalahan yang terjadi, baru kita perbaiki, baru kita reparasi. Setelah semuanya beres, baru kita lakukan pemasangan. Pemasangannya ini dijelaskan lagi, bila permukaan tidak rata, lakukan perataan permukaan dengan menyesuaikan batas yang tersedia pada bagian sisi silinder head. Nah, di sini rupanya mempunyai batas yang harus kita pedomi agar tidak melebihi dari batas yang disediakan pada permesinan. Yang kedua, lakukan pemasangan sesuai dengan arah kebalikan dari pembongkaran. Nah, apa yang telah kita bongkar, kita lakukan sebaliknya untuk melakukan pemasangan. Itu adalah change. Kalau kita bisa membongkar
kenapa kita tidak bisa memasang, itu merupakan suatu permasalahan kalau itu terjadi. Saya kira demikian pembelajaran kita untuk saat ini. Saya sarankan lagi kepada adik-adik siswa kami supaya lebih bersemangat lagi untuk menguras ilmu atau mencari ilmu-ilmu, karena ini sangat penting. Dimana jika Anda nanti bekerja, misalkan Anda nanti bekerja di Auto 2000 atau di Daihatsu atau di bengkel-bengkel swasta yang lainnya, supaya Anda tidak mengalami permasalahan-permasalahan lain, tidak kaku lagi. Saya harapkan kita serius dalam pembelajaran ini. Untuk sekian, saya ucapkan terima kasih.